Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika hiruk-pikuk pasar Satria mulai menggeliat. Para pedagang menggelar dagangannya di bawah tenda-tenda lusuh, berharap rezeki pagi membawa cukup untuk makan siang. Namun di tengah aroma sayur mayur, rempah, dan keringat yang menggantung di udara, ada satu aroma lain yang tak kasat mata tapi jelas terasa, ketakutan. Sebab tiap langkah kaki Karjo Rawarontek menggema di lorong-lorong pasar, para pedagang menunduk, berhenti berbicara, dan berharap tak dilirik olehnya pagi itu. Karjo, preman pasar bertubuh besar dengan bekas luka panjang di lehernya, berjalan dengan santai sambil merokok, seolah pasar ini miliknya. Dan memang, bagi banyak orang, pasar ini bukan milik pemerintah atau rakyat, tapi milik Karjo. Ia tak segan memalak, menghancurkan lapak, bahkan menendang pedagang renta yang tak mampu bayar uang keamanan mingguannya. "Ini pasar gua," adalah kalimat keramat yang berkali-kali ia gaungkan, dan tak ada yang berani membantah. Pagi itu, Karjo berdiri di tengah jalan utama pasar, matanya menyapu barisan lapak seperti macan lapar. Ia menghampiri Mak Iti, penjual daun singkong tua, lalu menyepak ember dagangannya. "3 minggu lu gak setor, Mak. Mau gua rombak nih lapak lo." Mak Iti tersungkur, menangis di atas daun-daun yang beterbangan. Pedagang lain hanya bisa menunduk, mereka tahu, melawan Karjo bukan hanya berarti kehilangan dagangan, tapi mungkin juga nyawa. Namun di ujung lorong selatan pasar, ada satu lapak yang tetap berdiri tenang. Sebuah meja kayu reyot dengan tumpukan bawang merah tersusun rapi, dijaga oleh seorang kakek berambut putih, kurus, tapi duduk tegak seperti batu karang dihempas gelombang. Dialah Mbah Darmo. Tak pernah sekalipun ia menyetor kepada Karjo. Tak pernah pula ia bicara banyak. Tapi entah mengapa, Karjo belum pernah menyentuhnya. Belum, sampai hari ini. Karjo meludah ke tanah dan menatap lapak bawang itu dengan jijik. "Kakek bau tanah ini sok berani," gerutunya. Ia melangkah ke arah Mbah Darmo, dengan langkah berat seperti genderang perang. Orang-orang langsung menyibak, menciptakan lorong diam yang menegangkan. Suasana pasar yang biasanya riuh tiba-tiba sunyi. Detak jantung para pedagang seakan berhenti menunggu apa yang akan terjadi. Mbah Darmo menatap Karjo tanpa gentar. Tatapannya datar, seperti danau tua yang menyimpan ribuan rahasia. "Apa yang kamu cari, Karjo?" tanyanya pelan, suara parau namun penuh wibawa. Karjo mendengus. "Gua cari penghormatan. Dan orang yang gak bayar, artinya gak hormat," teriaknya sambil menendang meja kayu Mbah Darmo. Bawang-bawang merah berhamburan ke tanah, menggelinding seperti darah yang tumpah dalam pertempuran. Namun kakek itu tak bergeming. Ia berdiri perlahan, menatap Karjo tepat di mata. "Jangan salah paham antara takut dan hormat, Nak," ucapnya. Dalam sekejap, udara di sekitar mereka berubah dingin. Para pedagang yang menyaksikan merinding, tanpa tahu mengapa. Di balik tubuh tuanya, Mbah Darmo menyimpan sesuatu yang lebih mengerikan dari preman manapun. Tapi Karjo tertawa sinis, tak tahu bahwa pagi itu, ia baru saja mengetuk pintu takdirnya sendiri. Dan di langit yang mulai terang, seekor burung gagak terbang rendah, melintasi langit pasar Satria, seperti firasat buruk yang menyertai darah dan dendam yang akan tertumpah. Pasar Satria belum pernah setegang ini. Usai Karjo menendang lapak Mbah Darmo dan menghina kakek itu di depan semua orang, suasana mendadak beku. Karjo menyeringai, merasa puas. Tapi ia tak tahu, bukan ketakutan yang sedang menyelimuti pasar pagi itu, melainkan keheningan sebelum badai. Sebab mereka yang sudah lama berdagang di situ, tahu bahwa Mbah Darmo bukan sekadar kakek penjual bawang biasa. Ia adalah sisa dari masa lalu yang penuh darah, doa, dan dendam yang telah disucikan oleh waktu. Karjo melangkah pergi, membiarkan lapak bawang porak-poranda, sementara Mbah Darmo tetap berdiri, menatap punggung pemuda itu yang semakin menjauh. Beberapa pedagang muda mencoba membantu membereskan dagangan yang tercecer, namun Mbah Darmo menolak dengan anggukan halus. Ia perlahan duduk kembali, mengambil satu siung bawang merah dari tanah,
lalu mengelusnya perlahan, seakan mengenang sesuatu yang telah lama terkubur. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya berubah menjadi redup, dingin, dan penuh perhitungan. Malamnya, pasar telah sepi. Mbah Darmo tak pulang ke rumah kecilnya di pinggir kota. Ia duduk bersila di lapaknya yang kini kosong. Di hadapannya, sebuah kendi tanah liat yang tertutup kain merah. Ia membuka kain itu perlahan, dan aroma dupa yang menyengat pun menguar. Di dalam kendi itu, tersimpan segenggam tanah kuburan keramat dan rambut seorang pendekar yang pernah ia bunuh puluhan tahun silam, sarana utama Ajian Pancasona. Sudah lama tak kugunakan, gumam Mbah Darmo lirih, seraya menutup mata. Di dalam gelap, ia merapal mantra-mantra lama, mantra dari zaman ketika pendekar dan dukun saling bunuh demi ilmu tertinggi. Ajian Pancasona bukan ajian biasa. Ilmu ini membuat pemiliknya hidup kembali setiap kali dibunuh, selama tanah dan rambut itu masih utuh. Namun syaratnya berat, jiwa harus bersih dari amarah, hati harus lapang dari niat membunuh. Ajian ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk menjaga. Kilatan-kilat menyambar jauh di ufuk timur. Angin malam berdesir kencang. Di dalam semedinya, Mbah Darmo melihat bayangan masa lalunya. Ia muda, gagah, menantang preman-prema pasar demi menegakkan keadilan. Namun itu masa lalu. Kini ia hanya ingin berdagang, menua dengan damai. Tapi Karjo telah menginjak batas. Dan dunia memiliki cara sendiri untuk menyeimbangkan keangkuhan. Keesokan paginya, pasar kembali ramai. Tapi yang menjadi pusat perhatian bukan Karjo, melainkan Mbah Darmo. Lapaknya sudah tersusun rapi kembali, dan ia duduk dengan tenang seperti biasa. Namun di balik ketenangan itu, para pedagang bisa merasakan aura yang berbeda. Beberapa orang bahkan berkata mereka melihat bayangan hitam mengitari lapak itu malam sebelumnya. Seorang ibu bahkan bersumpah melihat dua mata merah menatap dari kendi yang diletakkan di bawah meja. Karjo muncul agak siang, dengan 5 anak buahnya. Ia tertawa keras sambil menunjuk-nunjuk para pedagang. Yang kemarin gak setor, siap-siap lapaknya gua siram solar, teriaknya. Namun saat matanya bertemu dengan Mbah Darmo yang menatap lurus tanpa berkedip, langkahnya terhenti sejenak. Untuk pertama kalinya, Karjo merasa tubuhnya menggigil. Tapi ia buru-buru menepis perasaan itu. Kakek bangke itu gak akan bisa apa-apa. Pekiknya keras, membungkus rasa takut dengan suara sombongnya. Namun di antara riuh suara pasar, suara Mbah Darmo menyusul perlahan, nyaris seperti bisikan yang hanya bisa didengar hati. Kalau kau cari kehormatan dengan kekerasan, maka kematian tak akan takut mendekatimu. Karjo menoleh tajam, tapi Mbah Darmo sudah menunduk, sibuk mengelupas kulit bawang seperti tak pernah mengucapkan apapun. Tapi dalam dada Karjo, amarah mulai menggelegak, dan tanpa ia sadari, ia sudah membuka pintu ke duel ilmu keabadian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam turun perlahan di atas pasar Satria. Lampu-lampu temaram menyala seadanya, menemani para pedagang yang mulai mengemasi dagangan. Tapi di sebuah sudut gelap, di belakang los ayam yang berbau amis, Karjo duduk bersila di depan kobaran api kecil. Di sekelilingnya, 4 anak buahnya berdiri berjaga, tapi tak berani bersuara. Mereka tahu malam ini bukan malam biasa. Karjo sedang memanggil kekuatan leluhurnya, ilmu yang membuatnya ditakuti dan nyaris tak terkalahkan, Ajian Rawarontek. Tubuh Karjo bergetar halus saat mantra-mantra kuno meluncur dari bibirnya. Api kecil di depannya bergoyang tak wajar, seolah mengerti bahasa gaib yang tengah dipanggil. Karjo membuka baju, memperlihatkan dada lebam dan tubuh penuh bekas luka. Di tengah dadanya, sebuah rajah berbentuk tengkorak membara pelan. Itulah simbol Rawarontek, ajian yang membuat tubuhnya bisa hidup kembali setelah mati, selama kepalanya tidak terpisah dari leher. Dalam semedinya, Karjo melihat masa lalu ayahnya, seorang dukun hitam dari Gunung Tidar, yang menyerahkan ajian itu ketika Karjo baru berumur 17 tahun. Dengan ilmu ini, kamu tak akan mati kecuali kalau kepalamu dipenggal. Tapi ingat, setiap kali kamu hidup kembali,
jiwamu akan makin gelap, makin haus darah. Dan Karjo telah membuktikannya berkali-kali. Ia pernah dibacok saat memalak di Pasar Senen, ditembak polisi di Tanah Abang, bahkan dibakar massa saat bentrok di Pasar Palmerah. Tapi ia selalu kembali, berdiri lagi dengan tawa iblis. "Besok gua habisin si kakek tua itu," ucap Karjo sembari membuka mata. Sorot matanya dingin, gelap, dan kejam. "Gua mau buktiin ke pasar ini kalau gak ada satu orang pun bisa sok berani sama gua." Anak buahnya hanya diam, saling pandang penuh ragu. Mereka tahu Karjo kuat, tapi mereka juga tahu, Mbah Darmo bukan sembarang orang. Aura misterius yang mengitari kakek itu tak bisa dipungkiri. Namun siapa yang bisa menghentikan Karjo ketika egonya sudah terluka? Fajar berikutnya, pasar belum sepenuhnya ramai saat Karjo berjalan menuju lapak bawang merah. Kali ini ia datang sendiri. Tak ada anak buah, tak ada senjata, hanya tubuhnya yang besar dan sorot matanya yang menyala oleh amarah. Di tangannya tergenggam pisau pasar panjang, berkilat-kilat terkena cahaya mentari pagi. Ia menghampiri lapak Mbah Darmo, lalu menghempaskan pisau itu ke meja hingga menancap dalam. Para pedagang terlonjak kaget, tapi tak satu pun berani bicara. Mbah Darmo mengangkat wajahnya perlahan. Sorot matanya tenang, seolah sudah tahu ini akan terjadi. Ia berdiri, tegak seperti tak pernah tua. "Kau datang dengan amarah, nak. Tapi kau akan pulang bersama penyesalan," ucapnya datar. Karjo mendesis. "Gak ada yang gua sesali. Hari ini gua pastiin lu bukan siapa-siapa lagi." Tanpa aba-aba, Karjo mengayunkan pisau ke dada Mbah Darmo dengan kekuatan penuh. Pisau itu menghantam dada si kakek dan menancap. Darah muncrat ke tanah. Mbah Darmo jatuh terduduk, tubuhnya gemetar, nafasnya terputus. Para pedagang menjerit ngeri. Karjo terdiam sejenak, terkejut melihat tusukannya berhasil. Tapi sebelum ia sempat tertawa, tanah di bawah tubuh Mbah Darmo bergetar halus. Perlahan, tubuh renta itu mulai bergerak lagi. Mata Mbah Darmo terbuka, penuh cahaya keemasan. "Aku sudah mati berkali-kali lebih dari yang kau bayangkan, nak," gumamnya lirih. "Dan setiap kematian bukanlah akhir, tapi awal dari keabadian." Karjo melangkah mundur, jantungnya berdetak kencang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia akui, takut. Tanah pasar Satria kini basah oleh darah. Namun bukan sembarang darah, itu darah dari tubuh yang tak bisa mati dengan mudah. Mbah Darmo berdiri kembali, meski luka menganga di dadanya. Darahnya menetes perlahan, menyatu dengan tanah, namun wajahnya tetap tenang. Di sekeliling mereka, para pedagang mulai mundur perlahan, ngeri menyaksikan apa yang tampak mustahil. Seorang kakek yang baru saja dibacok, kini bangkit dengan sorot mata yang lebih tajam dari sebelumnya. Karjo berdiri terpaku, genggaman di pisau pasar mulai gemetar. "Apa-apaan ini? Gua yang punya rawa rontek, kok dia bisa hidup juga?" Desisnya dalam hati. Amarah dan bingung bergolak dalam dadanya. Ia maju lagi, kali ini menusuk perut Mbah Darmo 3 kali, cepat dan brutal. Tubuh sang kakek kembali roboh. Tapi lagi-lagi, sebelum darah mendingin, tubuh itu bergerak. Tulang-tulang retak kembali utuh, napas kembali berhembus. Mbah Darmo bangkit untuk kedua kalinya. Ajian Pancasona. Karjo kini menggertakkan gigi. Ia pernah dengar legenda tentang ajian itu, ajian dari tanah leluhur yang mampu menghidupkan tubuh selama syaratnya terpenuhi, tanah pusaka dan rambut korban. Ia tahu itu ajian langka, bahkan lebih tua dari rawa rontek. Tapi Karjo tak percaya. Kini ia harus menghadapinya langsung. "Kalau begitu," ucap Karjo pelan, "kita lihat siapa yang mati paling banyak hari ini." Karjo mengaum keras, lalu melompat dan menendang dada Mbah Darmo dengan kekuatan penuh. Tubuh sang kakek terpental, menghantam lapak sayuran hingga roboh. Darah muncrat dari bibirnya, namun wajahnya tetap tak menunjukkan rasa sakit. Ia bangkit sekali lagi. Kali ini, ia mengangkat kedua tangannya, membentuk mudra kuno. Tanah di sekitarnya mulai bergetar. Kabut tipis muncul dari bawah lapaknya,
berputar pelan, membentuk pusaran samar. "Karjo," ucap Mbah Darmo dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya, "rawa rontek milikmu hanya menyambung jasad, tapi Pancasona menyatukan roh dan raga dalam restu bumi. Ilmumu haus darah, ilmuku ditopang doa. Hari ini, pasar ini akan jadi saksinya." Karjo meraung, lalu menerjang lagi, tapi saat ia hendak menebas leher sang kakek, tiba-tiba tangannya terpental seolah menabrak dinding tak kasat mata. Sebuah pelindung gaib kini menyelimuti tubuh Mbah Darmo. Serangan demi serangan Karjo terus dilancarkan, tapi semuanya tak lagi mengenai sasaran. Mbah Darmo mulai bergerak lambat namun pasti, seperti bayangan yang tak bisa disentuh. Dari bibirnya mengalun doa panjang, mantra dari zaman tua. Dan ketika satu kalimat terakhir terucap, tanah di sekitar mereka tiba-tiba pecah, dari dalamnya menyembur cahaya keemasan. Karjo terhempas ke belakang, dadanya seperti tertimpa batu seberat gunung. Para pedagang hanya bisa menonton dari jauh, tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu, ini bukan lagi pertarungan manusia biasa. Ini adalah duel ajian langka, duel keabadian antara dua kekuatan gaib, rawa rontek melawan Pancasona. Dan saat Karjo perlahan bangkit dari hempasan itu, wajahnya tak lagi pongah, melainkan diselimuti ketakutan yang mulai menggerogoti keyakinan. Tapi Karjo belum menyerah. Dengan napas tersengal, ia berseru, "Kalau gua harus mati 1000 kali, gua rela. Tapi lu gua bawa ke neraka bareng." Dan sekali lagi, dengan teriakan memecah fajar, ia maju. Dua sosok itu kembali saling terjang. Darah, tanah, dan mantra kini jadi satu dalam pertarungan yang belum pernah disaksikan pasar manapun sebelumnya. Pasar Satria kini seperti arena perang tak kasat mata. Debu, darah, dan teriakan membungkus udara. Tubuh Karjo terlempar lagi, kali ini menghantam tumpukan karung beras hingga sobek dan meluncurkan butiran-butiran putih ke tanah merah. Namun ia tertawa, tawa panjang seperti lolongan setan yang tak kenal rasa sakit. Karjo berdiri, tubuhnya penuh luka bacok, tapi darah itu justru seperti bahan bakar bagi kekuatan rawa rontek. Semakin terluka, semakin ia menggila. Mbah Darmo menatap lawannya dengan lirih. Meski tubuh tuannya masih tegak, napasnya mulai berat. Ia tahu, meski Pancasona bisa membangkitkan tubuhnya, setiap kali ia mati, bagian dari jiwanya berkelana sejenak, menembus alam arwah, dan itu melelahkan. Tak seperti rawa rontek yang mengandalkan kebangkitan fisik, Pancasona adalah kesatuan tubuh dan ruh. Dan itu berarti, semakin sering ia dibunuh, semakin dalam jiwanya tercabik oleh batas dunia. Karjo kembali menerjang. Tinju keras menghantam wajah Mbah Darmo, lalu disusul tendangan ke perut yang membuat sang kakek terhuyung. Pisau panjang kembali terayun, menebas leher tapi hanya mengenai bahu. Darah menyembur, Mbah Darmo jatuh. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Tubuhnya terguling dan diam. Beberapa detik, tak ada gerakan. Karjo tersenyum puas. "Gua bilang juga apa, tua bangka gak bisa lawan gua." Namun senyumnya hanya bertahan sebentar. Karena tiba-tiba, tubuh Mbah Darmo mulai bergetar. Darah di tanah seperti tersedot kembali. Luka-lukanya menutup, ia bangkit lagi. Namun kali ini ada yang berbeda. Matanya memancarkan cahaya kehijauan, dan tubuhnya bersinar samar seolah diselimuti kabut emas. "Kau kira aku belum pernah bertemu rawa rontek sebelumnya, Karjo?" gumamnya lirih. "Aku pernah membunuh orang sepertimu, dan kubayar mahal dengan kehilangan separuh keluargaku." Karjo tercekat, ada kepedihan dalam suara itu. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat Mbah Darmo bukan hanya sebagai lawan, tapi sebagai penjaga. Penjaga dari kekacauan yang dibawa ilmu hitam seperti rawa rontek. Tapi Karjo sudah terlalu tenggelam dalam kegelapan. Ia berteriak, mengayun pisaunya sekali lagi, menargetkan kepala. Tapi saat pisau hampir menyentuh kulit, angin keras berputar menghentikannya. Pisau terpental. Tubuh Karjo terpelanting 5 meter ke belakang. "Cukup," suara Mbah Darmo menggema, seperti datang dari perut bumi. "Kau ingin 1000 kematian?"
Aku beri. Ia mengangkat kedua tangannya, dan dari tanah muncul bayangan-bayangan hitam, arwah-arwah yang pernah dibunuh Karjo. Mereka mengerubungi tubuh preman pasar itu, menyeretnya dalam gelap, mencabik dengan tangan-tangan arwah yang tak terlihat manusia. Karjo berteriak, menggeliat, tapi tak bisa lari. Setiap jiwa yang ia renggut kini menuntut balas. Pasar terdiam dalam hening mencekam. Para pedagang hanya bisa menutup mulut, menyaksikan Karjo digerogoti oleh dosa masa lalu. Tubuhnya tak mati, rawa rontek menahannya. Tapi jiwanya koyak, tersayat, hancur berkeping. Dan di tengah jeritan itu, Mbah Darmo berdiri, memejamkan mata, mengucap doa, agar lelaki yang terkutuk itu akhirnya bisa dilepaskan dari penderitaan. Tapi belum selesai doanya, ia merasa sesuatu yang lebih besar masih belum muncul. Pertarungan ini belum usai. Masih ada misteri kelam yang menanti di balik rawa rontek. Jeritan Karjo mereda, bukan karena ia lelah, tapi karena tubuhnya mulai kehilangan bentuk. Bekas cakaran dari para arwah tampak seperti luka menganga yang membusuk dengan cepat. Namun anehnya, tubuh itu tak mati. Justru seperti beregenerasi dalam wujud yang lebih kelam. Kulitnya menghitam, matanya menyala merah darah, dan urat-urat di tubuhnya menonjol seperti akar pohon beringin tua. Dari dalam dadanya terdengar suara asing, berat dan penuh dendam, anak cucu Wangsareja tak akan tumbang di tangan penjaga tanah. Mbah Darmo terperangah. Nama Wangsareja bukan nama sembarangan. Ia adalah tokoh leluhur pemilik ajian rawa rontek pertama, ilmu hitam yang lahir dari perjanjian dengan makhluk gaib penjaga nisan di hutan selatan. Konon, Wangsareja mengorbankan 5 anak kandungnya untuk memperoleh keabadian. Dan kini, Karjo ternyata adalah keturunannya. Tak kusangka, darah Wangsareja mengalir dalam tubuhmu, bisik Mbah Darmo dengan suara getir. Karjo, atau sosok yang kini menguasai tubuhnya, terduduk diam, lalu tertawa pelan, lirih dan menusuk. Kau kira kau bisa menyegel ilmu ini dengan doa? Rawa rontek bukan hanya ajian. Ia adalah kutukan. Ia tak bisa dilawan dengan kematian, karena setiap kematian justru menyuburkannya. Suara itu kini tak lagi seperti Karjo, tapi lebih seperti gema dari lorong gaib yang sangat jauh. Langit di atas pasar mulai berubah. Awan menggulung pekat, dan angin dingin menusuk kulit. Para pedagang mulai berlarian menjauh. Warna pasar berubah menjadi kelabu. Mbah Darmo menggigit bibir. Ia tahu, ini bukan lagi pertarungan antar manusia. Ini adalah kebangkitan leluhur yang terlarang. Pancasona yang ia miliki pun punya batas, hanya bisa menampung 3 kali. Kebangkitan dalam 1 malam. Dan kini ia sudah 2 kali tewas di tangan Karjo. Dengan langkah mantap, Karjo maju, setiap injakan kakinya membuat tanah merekah. Dari tubuhnya menjulur akar-akar hitam seperti belalai, merayap ke tiang-tiang pasar, merusak apapun yang disentuh. Dengan kekuatan leluhurku, ucapnya, aku akan jadikan pasar ini tanah darah, dan tubuhmu sebagai persembahan kebangkitan rawa rontek sempurna. Mbah Darmo menutup matanya sejenak. Ia mengingat masa lalunya, ketika muda dulu pernah membantai seorang pemilik rawa rontek lain, tapi istrinya ikut tewas saat upacara pembersihan dilakukan. Sejak itu, ia bersumpah tak akan lagi gunakan Pancasona untuk membunuh, hanya untuk melindungi. Tapi kini, ia tak punya pilihan. Ia membuka simpul ikat kepalanya, lalu mengguratkan potongan rambut ke tanah. Tanah leluhur, terimalah satu lagi nyawa untuk membungkam rawa rontek selama-lamanya. Ledakan cahaya meledak dari bawah kaki Mbah Darmo. Dari tanah muncul sinar emas berbentuk segi 5, sebuah segel kuno peninggalan para jawara. Tubuhnya melayang sedikit, aura Pancasona membungkusnya sempurna. Karjo meraung, lalu melesat dengan kecepatan setan, namun tubuh Mbah Darmo kini tak bisa disentuh. 2 ajian tua kembali bersiap bertabrakan, dan kali ini, bukan hanya nasib mereka, tapi seluruh pasar bisa hancur jika satu saja langkah mereka salah. Tanah pasar Satria kini bukan lagi milik manusia. Aroma dupa dan darah bercampur dalam angin malam yang menggila.
Di tengah pusaran energi hitam dan emas, dua kekuatan tua yang telah lama tersembunyi bangkit untuk saling menghabisi. Karjo, kini bukan hanya manusia, tapi wadah leluhur rawa rontek, menerjang dengan belasan akar hitam yang melesat seperti tombak. Mbah Darmo tak bergerak, hanya menutup mata, membiarkan tubuhnya diliputi cahaya ajian Pancasona dan segel kuno yang melingkari tanah di bawah kakinya. Tombak-tombak akar menghantam segel, namun semuanya terpental dengan suara ledakan petir kecil. Dari dalam segel, muncul siluet-siluet para jawara masa lalu, roh para pemilik Pancasona yang telah tiada. Mereka berdiri melingkar, seperti pelindung. "Kau pikir aku datang sendiri, Karjo?" Suara Mbah Darmo bergema seperti lonceng tua. "Ilmu sejatiku bukan hanya Pancasona, tapi restu dari para penjaga tanah ini." Karjo meraung. Sosoknya mulai berubah makin mengerikan. Dari punggungnya tumbuh tangan-tangan tambahan, matanya bertambah dua, dan tubuhnya kini membesar 2 kali lipat. Ia menghantam segel dengan kekuatan penuh, menghancurkan setengah lingkarannya. Salah satu roh penjaga pecah menjadi asap. Cahaya segel meredup. "Aku rawa rontek, keabadian ada di tanganku," raungnya sambil menebas udara dengan cakarnya yang kini menyala merah darah. Mbah Darmo terdorong mundur, darah mengalir dari pelipisnya. Satu lututnya menekuk, tubuhnya mulai goyah. Tapi ia masih bertahan. Dengan sisa kekuatan, ia mencabut keris kecil yang tergantung di sabuknya. Keris pamungkas, peninggalan guruku. Sekali tikam, menembus jasad dan ruh. Ia mengguratkan keris ke dadanya sendiri, menciptakan tetesan darah yang menetes ke tanah. Tanah itu menyala. Sebuah segel baru muncul, segel darah dan api. Karjo, dalam keganasannya, justru maju ke tengah segel itu, ingin menghabisi Mbah Darmo sekali pukul. Tapi saat kakinya menyentuh segel baru, tubuhnya tiba-tiba terhenti. Seluruh akar, tangan, dan cakarnya membeku. Ia menggeram, mencoba bergerak, namun tubuhnya tak bisa digerakkan. "Apa ini? Apa yang kau lakukan?" jeritnya. Tapi Mbah Darmo hanya menatapnya lirih, lalu berkata, "Aku tak akan membunuhmu, Karjo. Tapi aku akan menyegelmu di dalam tubuhmu sendiri, agar kau hidup selamanya dalam penderitaanmu." Segel darah dan api mulai bekerja. Api suci muncul dari dalam tanah, membungkus tubuh Karjo. Ia berteriak, menjerit, mengerang, namun tak bisa melarikan diri. Setiap jeritannya seperti gema dari neraka, menggema ke seluruh pasar. Api itu bukan membakar daging, tapi membakar kutukan. Rawa rontek di dalam dirinya menggeliat, mencoba melawan, namun api itu menelan semuanya. Dalam waktu sekejap, tubuh Karjo kembali ke bentuk semula, lelaki biasa yang kini terduduk lemah dan tak sadarkan diri. Pasar Satria sunyi. Awan kelam perlahan berarak, membuka langit. Para pedagang mulai kembali dari persembunyian, menyaksikan Karjo tergeletak tak bergerak, dan Mbah Darmo berdiri terpincang, tubuhnya penuh luka. Ia menatap langit, lalu berbisik, "Satu lagi keturunan rawa rontek telah disegel." Tapi entah berapa yang masih tersembunyi. Ia lalu memungut ikat kepalanya, menatap pasar yang porak-poranda, dan bersumpah dalam hati ia akan tetap di sini. Menjaga, meski harus menghadapi kutukan berikutnya sendirian. Malam itu, di balik rimbunnya hutan selatan yang jarang dijamah manusia, seorang lelaki tua duduk bersila di depan kobaran api kecil. Matanya tajam, penuh luka masa lalu, dan rambutnya dikepang panjang seperti seorang pertapa. Ia tengah membaca sebuah kitab tua berbalut kulit ular, yang berisi silsilah dan ajian-ajian hitam warisan Wangsareja. Angin berhembus dingin, membawa aroma anyir darah. Lelaki itu tersenyum kecil saat mendengar jeritan Karjo yang masih menggema dari jauh, meski samar. "Karjo gagal," bisiknya lirih, "tapi waktuku telah tiba." Namanya adalah Empu Wiraresmi, keturunan tertua garis Rawa Rontek yang sengaja menyepi selama puluhan tahun demi memperkuat ajian Rawa Rontek Agni, versi paling sempurna dari ilmu terlarang itu. Ia tahu Karjo hanyalah pion. Tujuan sebenarnya bukan pasar kecil seperti pasar Satria, tapi seluruh tanah Jawa.
Ia telah bersabar, menunggu dunia melupakan nama Wangsareja, menunggu saatnya untuk bangkit dengan kekuatan yang lebih dari sekadar kebal mati. Mbah Darmo, kau terlalu cepat mengeluarkan segel darah dan api. Kini, penjaga tanah itu melemah. Di sisi api, seorang pemuda bersorban hitam muncul dari balik semak. Ia menunduk hormat. Guru, kekalahan Karjo mengguncang banyak orang. Tapi berita tentang Mbah Darmo menyebar kemana-mana. Beberapa penduduk desa mulai mencari dia untuk perlindungan. Wiraresmi menghela napas, lalu meremas tanah di depannya. Itu sebabnya kita harus bertindak. Segel itu akan butuh waktu untuk pulih. Sebelum itu terjadi, kita kirim peringatan. Kita bangkitkan manusia tanpa ruh dari utara. Biarkan mereka tahu, Rawarontek belum habis. Sementara itu, di Pasar Satria, Mbah Darmo tengah memulihkan luka dengan bantuan ramuan dari dukun tua bernama Maksarti. Pasar mulai kembali beroperasi, tapi suasana belum sepenuhnya pulih. Karjo kini dikurung dalam bilik bambu yang dijaga mantra dan ajian pengikat, tubuhnya lemas seperti tak bernyawa. Namun tiap malam, matanya masih terbuka, menatap kosong tanpa kedipan. Seolah tubuhnya hidup, tapi jiwanya terkunci di alam siksaan tanpa akhir. Kutukan Rawarontek tak pernah benar-benar lenyap, gumam Mbah Darmo pada diri sendiri. Namun malam itu, sebuah kejadian ganjil terjadi. Seekor kambing milik pedagang ditemukan mati tanpa sebab, tubuhnya mengering seolah darahnya tersedot habis. Tak ada jejak kaki di sekitarnya, hanya bau anyir dan sisa abu di tanah. Mbah Darmo segera tahu, ini bukan perbuatan makhluk biasa. Ini pertanda, tanda bahwa ajian Rawarontek telah mengirim pesan, kami belum habis. Kami akan kembali. Mbah Darmo pun kembali membuka peti besinya yang telah lama terkunci. Di dalamnya, ada sebilah pedang kuno peninggalan gurunya, keris Semeru. Benda ini hanya digunakan saat lawan bukan lagi manusia, tapi makhluk dari ajian terlarang. Tangannya gemetar ketika menyentuh gagangnya. Ia tahu, pertempuran berikutnya bukan tentang Karjo, tapi tentang keberadaan Rawarontek itu sendiri. Dan kali ini, lawan yang akan dihadapi jauh lebih matang dan kejam. Di ujung bab ini, langit hutan selatan menyala merah. Asap membubung dari dalam tanah, membentuk sosok-sosok samar bertaring panjang dan mata kosong, para manusia tanpa ruh. Mereka adalah korban Rawarontek generasi awal yang bangkit kembali sebagai makhluk haus darah. Mereka bergerak ke arah utara, ke arah Pasar Satria. Sementara Empu Wiraresmi tertawa lirih, bangkitlah, anak-anakku. Dunia akan kembali tunduk pada ajian Rawarontek. Malam menyelimuti Pasar Satria dengan keheningan yang mencekam. Angin seolah membawa bisikan kematian, dan langit tampak enggan memunculkan bintang. Di luar pasar, tepat di pinggir desa Sukatani, suara-suara aneh mulai terdengar. Gema jeritan samar, derap kaki yang tak beraturan, dan bau busuk seperti bangkai yang telah membusuk berbulan-bulan menyeruak dari arah hutan. Seorang petani tua yang tinggal di pinggiran desa melihatnya pertama kali. Sosok-sosok kurus berkulit kelam dan mata kosong berjalan pincang di antara kabut, menuju permukiman dengan langkah perlahan namun pasti. Petani itu mencoba berlari, tapi belum sempat berteriak, tubuhnya melayang ke udara. Salah satu makhluk menyentuh tubuhnya dan seketika darahnya tersedot lewat pori-pori. Tubuh sang petani mengering seperti daun kering yang ditiup angin. Tak bersuara, tak tersisa, hanya abu yang tertinggal dan menyebar di terpa angin. 5 makhluk lain terus melangkah, menyebar ke penjuru desa. Mereka bukan zombie, bukan jin, melainkan wadah kosong bagi ajian Rawarontek Agni yang dipanggil Empu Wiraresmi dari dasar tanah terlarang. Mbah Darmo yang tengah bermeditasi di gubuknya langsung terbangun. Getaran tanah malam itu berbeda. Bukan sekadar energi gelap, tapi jeritan-jeritan jiwa yang terlepas dari raga. Ia segera mengambil keris Semeru dan keluar dari gubuk. Maksarti, yang berada tak jauh dari situ, menatap langit yang berubah merah kelam. Mereka datang, ya, Mbah? Tanya Maksarti dengan suara gemetar. Mbah Darmo hanya mengangguk, wajahnya menegang. Bukan Karjo.
Ini bukan sekadar preman pasar. Ini lebih tua, lebih busuk, dan lebih lapar. Tanpa membuang waktu, Mbah Darmo menancapkan keris Semeru ke tanah. Ia membaca mantra pelindung desa, membangkitkan segel panca arah, 5 titik cahaya yang harus diaktifkan di 5 sudut pasar dan desa agar arwah tanpa ruh tak bisa masuk. Namun untuk mengaktifkannya, ia harus mengunjungi tiap titik satu persatu dan menanam serpihan keris dalam waktu yang sangat sempit. Jika aku gagal, seluruh pasar ini akan menjadi ladang daging bagi mereka, ucapnya pada Maksarti. Malam itu, alarm pasar, kentongan bambu tua, dipukul berkali-kali. Penduduk mulai keluar dari rumah dengan wajah panik. Anak-anak menangis, para pria menggenggam parang dan bambu runcing, meski mereka tahu itu tak akan berguna melawan makhluk tanpa nyawa. Salah satu makhluk akhirnya menembus batas desa, menembus pagar kayu, dan menyerang seekor kerbau. Dalam waktu kurang dari 5 detik, kerbau itu jatuh kering dan hancur seperti tanah liat yang dihantam palu. Teriakan pun pecah, memekakkan malam. Mbah Darmo sampai di titik pertama, sebuah sumur tua di pojok pasar. Ia menanam serpihan keris dan membaca doa panjang. Tanah bergetar, cahaya putih muncul, dan satu simbol segel terbentuk di udara. Tapi makhluk pertama sudah mencium keberadaannya dan mulai mendekat dengan kecepatan tak wajar. Mereka mulai sadar, gumam Mbah Darmo, napasnya berat. Ia harus menyelesaikan 4 titik lainnya, atau semua akan musnah. Ia berlari, meski usia renta dan luka-luka di tubuhnya menjerit menahan sakit. Di hutan selatan, Empu Wiraresmi mengamati semuanya lewat mangkuk berisi air hitam. Ia tertawa pelan, menyaksikan. Mbah Darmo berjuang sendirian. Kau pikir segel-segel itu cukup? Aku belum mengirim inti kekuatanku. Ini baru pembuka. Aku akan hancurkan ajian Pancasonamu, bersamaan dengan tanah yang kau jaga. Di belakangnya, sosok misterius berdiri, seorang anak muda berambut putih dengan tatapan kosong. Ia adalah murid terkuat Wiraresmi, yang tubuhnya telah diisi penuh oleh rawa rontek murni. Malam itu, udara di pasar Satria terasa semakin berat dan mencekam. Cahaya bulan samar tertutup awan gelap, menyisakan kegelapan pekat yang membungkus setiap sudut. Di tengah hiruk-pikuk warga yang panik, Mbah Darmo melangkah perlahan ke titik kedua segel, sebuah pohon beringin tua yang berdiri kokoh di ujung pasar. Namun, langkahnya terhenti saat sosok tinggi berdiri di bawah cabang-cabang pohon itu, pemuda berambut putih, mata merah menyala, dengan aura dingin yang menusuk jiwa. Wajahnya tampan, tapi tatapannya kosong tanpa rasa. Ia adalah murid tanpa jiwa, pewaris ajian rawa rontek murni yang dikirim Empu Wiraresmi. Murid itu mengangkat tangan, dan angin dingin tiba-tiba berhembus deras, membuat api pelindung segel yang baru saja Mbah Darmo aktifkan padam seketika. Kakek tua, suaranya dingin dan berwibawa, kau berjuang melawan sesuatu yang sudah mati sejak lama. Ajian Pancasonamu hanyalah ilusi penghalang. Aku datang untuk menghancurkan segala yang kau sayangi. Mbah Darmo menghunus keris Semeru, wajahnya penuh ketegasan. Kau bukan manusia, tapi aku tetap akan melawan. Karena aku pejuang, dan ini tanahku. Pertarungan pun dimulai. Murid tanpa jiwa bergerak lincah, menghindar dengan kecepatan luar biasa dan menyerang dengan jurus-jurus cepat seperti semburan api panas. Namun Mbah Darmo mengandalkan ilmu Pancasona, 5 unsur perlindungan yang mampu membentuk perisai cahaya di sekelilingnya. Setiap serangan dibalas dengan ketelitian, setiap celah dijaga dengan kewaspadaan. Tapi lama-kelamaan tenaga Mbah Darmo mulai terkuras. Tubuhnya rentah, dan luka-luka lama terasa nyeri kembali. Di sela pertarungan, murid itu mengeluarkan jurus terlarang rawa rontek, api hitam pekat yang membakar tanpa sisa. Api itu menyapu ke arah Mbah Darmo yang hampir terjepit. Namun, dengan sigap Mbah Darmo menancapkan keris Semeru ke tanah, menciptakan lingkaran cahaya putih yang memadamkan api hitam. Ini bukan hanya soal kekuatan, nak. Ini soal hati dan keberanian, teriak Mbah Darmo. Murid itu tertawa dingin, lalu menghilang sekejap, membuat Mbah Darmo terdiam sejenak.
Saat sang murid muncul kembali, ia membawa sekeping kristal hitam, inti kekuatan rawa rontek yang mengikatnya. Ini segel batin yang menyatukan aku dengan ajian rawa rontek. Jika kau berhasil menghancurkannya, aku akan kembali menjadi manusia biasa, dan mungkin aku bisa kau selamatkan. Kata-katanya menusuk hati, menyiratkan bahwa di balik tubuh tanpa jiwa itu masih tersimpan manusia yang terperangkap. Namun, keinginannya untuk membebaskan diri bertentangan dengan kekuatan besar yang telah merasuki dirinya. Pertarungan makin sengit ketika keduanya saling serang dalam gelap, kilatan cahaya dan api hitam bercampur dalam kegelapan malam. Warga desa yang menyaksikan dari jauh hanya bisa berdoa, berharap Mbah Darmo bisa menang dan segel pelindung bisa segera aktif sepenuhnya. Di satu sisi, Maksarti terus berlari menyiapkan ramuan penyembuh dan mantra tambahan untuk membantu Mbah Darmo, walau rasa takut terus menyelimuti hatinya. Akhir bab ini ditutup dengan sebuah ledakan cahaya putih yang menggelegar saat Mbah Darmo berhasil menghantam murid tanpa jiwa dengan keris Semeru. Sang murid terjatuh, tubuhnya bergetar hebat, namun matanya terbuka lebar, ada rasa sakit dan penyesalan dalam tatapannya. Ia berbisik, "Empu Wiraresmi, kau tidak akan menang. Aku akan kembali." Sebelum tubuhnya menghilang dalam asap hitam pekat, ledakan cahaya yang menerangi langit malam itu masih menyisakan gema di hati Mbah Darmo. Nafasnya tersengal, tubuhnya lelah, namun matanya masih tajam menatap ke arah kosong di mana murid tanpa jiwa baru saja menghilang. Wajah pemuda itu masih membekas dalam ingatannya, seorang yang terperangkap antara kemanusiaan dan kegelapan, sebuah jiwa yang penuh luka dan harapan yang remuk. Namun kini, Mbah Darmo sadar, pertarungan ini bukan lagi soal kekuatan fisik semata, tapi juga soal menjaga keseimbangan dunia dari kehancuran yang mengintai. Desa Sukatani dan Pasar Satria kini berada di ambang malapetaka. Berita tentang kemunculan makhluk rawa rontek menyebar cepat, membuat penduduk panik dan resah. Mereka mulai membangun benteng-benteng seadanya, dan kaum pria bergantian berjaga di malam hari. Namun Mbah Darmo tahu, pertahanan fisik tak akan cukup. Segel Pancasona harus segera lengkap, ucapnya dengan suara tegas saat berkumpul bersama Maksarti dan beberapa sesepuh desa. Jika tidak, mereka akan terus menyerang, menggerogoti jiwa dan raga kita. Di sisi lain, Empu Wiraresmi memantau dari kejauhan. Ia menatap dengan dingin kristal-kristal hitam yang tersebar di tanah terlarang. "Muridku sudah menunjukkan kemampuannya, tapi ini baru permulaan," gumamnya. Ia tahu bahwa Mbah Darmo tak bisa dibiarkan terus mengaktifkan segel pelindung itu. Dengan senyum licik, ia mengirim pesan gaib kepada para pengikutnya yang tersebar di berbagai daerah, memerintahkan mereka mengacaukan pasar dan mengincar serpihan keris yang menjadi sumber kekuatan Mbah Darmo. Malam itu, di pasar yang hampir hening, bayangan gelap mulai menyelinap masuk. Sekelompok makhluk rawa rontek yang lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya muncul dari balik kabut. Mereka bukan hanya membawa api hitam, tapi juga hawa kematian yang membekukan. Warga berteriak ketakutan, banyak yang lari terpental ketika makhluk itu menyerang tanpa ampun. Beberapa petani dan pedagang yang mencoba melawan justru menjadi korban pertama yang tubuhnya mengering seperti daun layu. Mbah Darmo, meski terdesak, terus bergerak dari satu titik segel ke titik lainnya. Dengan setiap serpihan keris yang ditanam dan doa yang dilantunkan, cahaya perlindungan semakin menguat. Namun ia tahu waktunya tidak banyak. Tubuhnya yang renta sudah tak sekuat dulu, dan luka lama mulai kambuh. Di dalam hatinya, ia berharap ada keajaiban yang akan menyelamatkan desa tercintanya. Maksarti berdiri di sampingnya, membawa ramuan penyembuh dan mantra pelindung tambahan. "Bah, jangan paksakan diri terlalu keras. Kita butuh kau sehat agar bisa menyelesaikan ini," katanya lembut. Tapi Mbah Darmo hanya tersenyum lemah. "Ini bukan hanya tentang aku, Maksarti. Ini tentang semua yang kita sayangi. Aku akan bertarung sampai titik darah penghabisan." Pertarungan semakin intens. Cahaya putih dari segel Pancasona beradu dengan gelapnya api rawa rontek, menciptakan pertarungan antara siang dan malam di setiap sudut pasar.
Suara dentuman, teriakan, dan mantra bercampur menjadi satu, menandakan bahwa titik balik sudah dekat. Mbah Darmo menatap langit yang mulai berwarna merah darah, tahu bahwa besok adalah hari yang menentukan. Fajar belum menyingsing ketika langit di atas pasar Satria mulai berubah menjadi kelabu pekat. Kabut tebal menyelimuti tiap sudut desa, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dari balik kabut itu muncul pasukan bayangan yang dipimpin langsung oleh Empu Wiraresmi. Tubuhnya tinggi dan berwibawa, dengan aura gelap yang memancar kuat dari setiap gerakannya. Ini saatnya menghancurkan segel Pancasona dan meruntuhkan pertahanan Mbah Darmo, gumamnya penuh keyakinan. Empu Wiraresmi mengangkat tangan kanannya, dan gelombang energi hitam meluncur deras membakar tanah di bawahnya. Makhluk-makhluk rawa rontek, yang selama ini bersembunyi di kegelapan mulai menyerbu, berjumlah jauh lebih banyak dan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Mereka bergerak seperti badai, melumatkan benteng seadanya dan menerjang warga yang mencoba bertahan. Suara teriakan dan tangisan menyatu dengan raungan makhluk kegelapan yang memekakkan. Mbah Darmo berdiri di tengah pasar, wajahnya penuh luka namun semangatnya tetap menyala. Ia mengumpulkan seluruh tenaga yang tersisa untuk memperkuat segel Pancasona. "Jangan biarkan mereka hancurkan ini," teriaknya pada warga yang masih bertahan. Dengan telapak tangan berlumuran darah, ia melantunkan mantra kuno yang memanggil 5 unsur alam bersatu menjadi pelindung kuat. Namun, semakin kuat ia bertarung, semakin terasa berat beban di tubuhnya. Di sisi lain, Maksarti berjuang mengatur warga untuk mengevakuasi yang terluka dan menjaga api semangat agar tidak padam. Ia membawa ramuan khusus yang bisa mempercepat penyembuhan dan menenangkan rasa takut. "Kita harus tetap bersatu. Ini bukan hanya perang antara 2 orang, tapi pertarungan hidup dan mati bagi seluruh pasar," katanya dengan suara yang menggugah semangat. Pertarungan fisik dan magis semakin memuncak. Empu Wiraresmi mengeluarkan jurus-jurus kegelapan yang mampu menembus pelindung Pancasona satu persatu. Cahaya putih perlahan mulai pudar, memberi celah bagi makhluk rawa rontek untuk menyerbu lebih dalam. Mbah Darmo yang sudah sangat lelah, jatuh tersungkur beberapa kali, namun tiap kali bangkit, matanya menatap penuh tekad, seperti membakar api yang tak pernah padam. Di tengah kekacauan itu, muncul suara gemuruh yang tak terduga. Sekelompok warga yang dipimpin oleh pemuda bernama Joko, yang pernah diselamatkan Mbah Darmo, membawa senjata sederhana namun penuh keberanian. Mereka bergabung membantu mempertahankan pasar dengan semangat yang membara. "Kami tak akan biarkan pasar ini jatuh," teriak Joko, menginspirasi banyak yang lain untuk bertahan. Empu Wiraresmi merasakan perlawanan itu semakin kuat dan tidak bisa dianggap enteng. Dengan dingin, ia mencabut sebilah keris hitam berlumuran darah dan melangkah maju langsung menghadapi Mbah Darmo. "Kakek tua, pertarungan kita belum selesai. Kali ini, aku datang membawa akhir," katanya penuh ancaman. Bab 12 diakhiri dengan kedua tokoh utama itu saling berhadapan dalam pusaran energi gelap dan cahaya, menandakan babak baru pertarungan yang lebih brutal dan menentukan nasib pasar Satria. Pasar Satria bergemuruh oleh raungan dan dentuman. Di tengah pusaran kehancuran, Mbah Darmo dan Empu Wiraresmi berdiri saling berhadapan, mata keduanya menyala penuh tekad. Empu Wiraresmi menghunus keris hitamnya, menyemburkan aura gelap yang membekap udara di sekitarnya. Sementara Mbah Darmo menggenggam erat keris Semeru, sumber kekuatan ajian Pancasona yang selama ini menjadi benteng terakhir desa. "Ini adalah ujian akhir, kakek tua. Segelmu akan hancur," ancam Empu Wiraresmi dengan dingin. Mbah Darmo mengangkat kerisnya ke langit, dan cahaya putih memancar begitu terang hingga menusuk kabut kelabu yang menyesakkan. "Aku bertarung bukan hanya untuk segel ini, tapi untuk jiwa-jiwa yang kau coba hancurkan," serunya lantang. Dengan satu gerakan cepat, ia menciptakan lingkaran perlindungan dari 5 unsur Pancasona yang mengelilinginya seperti perisai tak terlihat. Namun, serangan pertama Empu Wiraresmi dengan gelombang energi hitam menghantam perisai itu, memaksa Mbah Darmo terlempar ke belakang. Dalam posisi terjepit,
Mbah Darmo mengingat kembali semua perjuangan dan doa dari warga desa. Tubuhnya yang renta terasa terbakar oleh semangat baru. Ia melantunkan mantra Pancasona dengan suara penuh getar, memanggil 5 unsur, api, air, tanah, angin, dan cahaya untuk bersatu membentuk energi dahsyat yang melingkupi seluruh pasar. Cahaya itu merambat seperti akar ke segala penjuru, menguatkan segel dan menenangkan warga yang mulai bangkit kembali dari kepanikan. Empu Wiraresmi terkesiap melihat perubahan itu. Ia meningkatkan serangannya dengan jurus-jurus kegelapan terkuat, mengeluarkan bayangan-bayangan menakutkan yang berusaha merobek cahaya Pancasona. Namun, setiap kali gelap menyentuh cahaya, perlahan energi itu kembali menyala lebih kuat. Mbah Darmo dan warga desa seperti menjadi satu, saling menguatkan dalam kepercayaan dan keberanian yang tidak pernah padam. Pertarungan semakin brutal saat keduanya bertarung jarak dekat. Keris Semeru dan keris hitam bertemu dengan benturan memekakkan, percikan api dan kilatan energi bercampur dalam tarian maut. Mbah Darmo menggunakan teknik Pancasona yang belum pernah ia perlihatkan, melibatkan gerakan tubuh yang halus namun mematikan, memanfaatkan setiap unsur untuk melumpuhkan serangan lawan. Di balik wajahnya yang penuh keriput, tersimpan jiwa pejuang yang tak pernah menyerah. Empu Wiraresmi, yang selama ini mengira pertarungan ini hanya soal kekuatan gelap, mulai merasakan keganjilan. Ada kekuatan lain yang jauh lebih besar di dalam diri Mbah Darmo, kekuatan cinta, pengorbanan, dan harapan. Dengan geram, ia mengerahkan seluruh tenaga untuk menyerang sekaligus, berusaha memecah konsentrasi lawan. Namun, serangan itu justru membuka peluang bagi Mbah Darmo untuk melancarkan jurus pamungkas Pancasona. Dengan napas tertahan, Mbah Darmo melangkah maju, menusukkan keris Semeru langsung ke hati kegelapan. Cahaya putih memancar lebih terang dari sebelumnya, menembus kegelapan Empu Wiraresmi. Tubuh sang empu terguncang hebat, dan perlahan wajahnya berubah, dari dingin menjadi penuh rasa sakit dan penyesalan. "Aku tersesat," bisiknya sebelum tubuhnya runtuh menjadi debu yang terbawa angin. Pasar Satria kembali tenang. Cahaya Pancasona bersinar menenangkan segala luka. Warga desa bersorak dan mengerumuni Mbah Darmo, sang pahlawan yang tidak hanya menyelamatkan segel, tapi juga jiwa mereka. Namun, di balik senyum lelahnya, Mbah Darmo tahu bahwa kedamaian ini hanyalah awal dari babak baru. Perjalanan dan perjuangan masih belum berakhir. Setelah keheningan menyelimuti Pasar Satria, suasana mulai berubah menjadi haru dan penuh harapan. Warga yang lelah berjuang kini berkumpul di sekitar Mbah Darmo, yang duduk termangu dengan keris Semeru masih tergenggam di tangan kanannya. Meski tubuhnya sudah renta dan penuh luka, matanya masih memancarkan semangat yang tak pernah pudar. Ia tahu, perjuangan yang baru saja berakhir hanyalah satu babak kecil dalam cerita panjang yang harus dijalani desa ini. Mbah Darmo berdiri perlahan dan memanggil para pemuda desa. Di antaranya ada Joko, yang selama ini menunjukkan keberanian dan kecerdikan dalam menghadapi ancaman. "Kalian adalah harapan masa depan Pasar Satria," ucapnya dengan suara parau. "Ajian Pancasona bukan sekadar ilmu bertarung, tapi juga ilmu menjaga keseimbangan alam dan hati manusia." Para pemuda itu menatap dengan serius, menyadari beratnya amanah yang baru saja diwariskan. Di sisi lain, Maksarti membantu mengobati luka para korban. Ia melihat bagaimana semangat mereka bangkit kembali, meskipun ada rasa takut tersisa. "Mbah Darmo, kita harus segera mengajarkan warisan ini dengan benar, agar tidak disalahgunakan," katanya dengan tegas. Mbah Darmo mengangguk, menyadari bahwa ilmu Pancasona adalah pedang bermata dua yang bisa menjadi pelindung sekaligus bencana bila jatuh ke tangan yang salah. Hari-hari berlalu, dan Pasar Satria mulai hidup kembali. Mbah Darmo mengajarkan mantra, filosofi, dan teknik ajian Pancasona kepada generasi muda, tidak hanya untuk berperang, tetapi untuk menjaga kedamaian dan keadilan. Setiap pelajaran diawali dengan doa dan penguatan hati, agar mereka mengerti bahwa kekuatan terbesar ada pada niat baik dan keteguhan jiwa. Joko menjadi murid yang paling cepat memahami dan bersemangat menyerap setiap ilmu.
Namun, di balik damainya suasana, bayangan gelap tak sepenuhnya lenyap. Empu Wiraresmi memang telah tiada, tapi sisa-sisa pengikutnya masih berkeliaran, merencanakan kebangkitan kembali. Mereka mengincar serpihan keris Semeru yang tertinggal, berharap dapat memanfaatkan kekuatannya untuk tujuan jahat. Mbah Darmo menyadari ancaman ini dan memperingatkan para muridnya, kita harus selalu waspada. Kegelapan itu akan datang lagi, lebih kuat dan licik. Suatu malam, ketika api unggun di tengah pasar menyala hangat, Mbah Darmo duduk bersama murid-muridnya. Ilmu ini adalah amanah. Jangan pernah gunakan untuk keserakahan atau kebencian. Ingat, kekuatan kita adalah pelindung, bukan penghancur. Kata-katanya mengukir dalam sanubari mereka, menanamkan nilai-nilai luhur yang harus dijaga seumur hidup. Joko yang duduk paling dekat, menatap Mbah Darmo dengan penuh tekad. Aku berjanji akan menjaga Pancasona dan pasar Satria sekuat tenaga, Mbah. Kami takkan membiarkan kegelapan menguasai lagi. Mbah Darmo tersenyum, merasa lega bahwa warisannya akan terus hidup melalui generasi penerus yang penuh keberanian dan kebijaksanaan. Bab 14 ditutup dengan panorama pasar yang mulai ramai kembali, anak-anak bermain, pedagang tersenyum, dan Mbah Darmo berdiri di tengah-tengah mereka, menjadi saksi hidup bahwa harapan selalu ada di ujung perjuangan, dan warisan ajian Pancasona akan menjadi cahaya penuntun bagi pasar Satria di masa depan. Malam itu, angin dingin menyusup ke sudut-sudut pasar Satria, membawa bisik-bisik gelap yang tak pernah benar-benar pergi. Joko, yang kini mulai dipercayai Mbah Darmo sebagai penerus ajian Pancasona, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Selama beberapa hari terakhir, sejumlah barang berharga milik para pedagang hilang tanpa jejak, dan suasana pasar menjadi tegang. Ia tahu, ini bukan sekadar pencurian biasa, ini pertanda kegelapan lama mulai mengintai lagi. Joko mengumpulkan beberapa murid terdekat untuk berjaga-jaga malam itu. Mereka berpatroli dengan hati-hati, matanya menyapu setiap bayangan yang bergerak. Tiba-tiba, dari balik tumpukan kayu tua di sudut pasar, muncul sosok berselimutkan jubah hitam yang membawa aura kegelapan yang menyeramkan. Joko mengerahkan Pancasona yang telah dia pelajari, memancarkan cahaya lembut yang mengusir kegelapan sekitar. Namun, lawan yang muncul bukanlah musuh sembarangan. Ia mengeluarkan energi hitam yang membuat udara sekeliling membeku dan mengeluarkan suara tawa dingin yang menghantui. Kalian pikir dengan segel itu, kalian bisa membendung kegelapan? Ejeknya penuh kebencian. Kegelapan akan selalu menemukan jalan, dan aku adalah pembawa kehancuran baru. Joko merasakan tekanan yang luar biasa, tetapi ia menahan diri dan menyiapkan serangan. Pertarungan sengit pun pecah. Joko dan murid-muridnya bertarung melawan bayangan yang tampaknya bisa menghilang dan muncul kembali sesuka hati. Cahaya Pancasona beradu dengan kegelapan yang mengancam menghisap nyawa. Dalam keributan itu, Joko berhasil menangkap sekilas serpihan keris Semeru yang berkilauan di tangan sosok itu. Kita tidak boleh membiarkan serpihan itu jatuh ke tangan mereka, teriak Joko. Perkelahian berlanjut ke tengah pasar, membuat pedagang dan warga yang masih terjaga berlarian panik. Namun, keberanian Joko dan murid-muridnya perlahan mengubah arus pertarungan. Mereka mulai menguasai medan dan memaksa musuh mundur sedikit demi sedikit. Kita lawan bersama, jangan biarkan mereka menguasai kita, seru Joko, memberikan semangat pada kawan-kawan. Akhirnya, dengan sebuah jurus Pancasona yang menggabungkan 5 unsur, Joko berhasil melumpuhkan bayangan itu, yang kemudian berubah menjadi debu gelap yang terbawa angin malam. Tapi kemenangan itu terasa pahit. Joko tahu ini baru permulaan, kegelapan yang lebih besar masih menunggu di balik bayang-bayang. Mbah Darmo benar, kita harus siap sedia dan menjaga warisan ini sekuat tenaga, gumamnya dalam hati. Setelah pertarungan itu, pasar Satria kembali hening, tapi kini dengan kewaspadaan yang jauh lebih tinggi. Mbah Darmo memanggil Joko dan murid-muridnya, mengingatkan bahwa ajian Pancasona bukan hanya untuk melawan kegelapan luar, tapi juga untuk mengatasi kegelapan hati manusia sendiri. Kekuatan kita akan diuji berkali-kali.
Kalian harus menjaga keseimbangan, bukan hanya kekuatan, pesan Mbah Darmo tegas. Bab 15 ditutup dengan pemandangan Mbah Darmo yang menatap jauh ke arah cakrawala, sembari berkata, kegelapan boleh datang berkali-kali, tapi selama ada Pancasona, cahaya takkan pernah padam. Di saat yang sama, bayangan samar muncul di kejauhan, menandakan bahwa pertempuran sejati masih akan datang. Pagi hari di Pasar Satria masih diselimuti kabut tipis yang membuat suasana menjadi misterius dan penuh ketegangan. Joko bersama murid-muridnya bersiap di pinggir pasar, memantau setiap sudut yang bisa menjadi tempat persembunyian musuh. Mereka tahu kegelapan yang baru saja mereka lawan hanyalah ujian awal, bayangan yang lebih besar dan lebih kuat tengah mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kembali. Tiba-tiba, dari balik kabut yang semakin menebal, muncul derap langkah kaki yang berat dan suara tawa seram. Sejumlah sosok bersenjata hitam pekat berjalan maju, wajah mereka diselimuti topeng menyeramkan, membawa aura ancaman yang mencekam. Joko mengenali mereka sebagai pengikut setia Empu Wiraresmi yang tersisa, kini kembali bersatu untuk merebut serpihan keris Semeru dan menguasai Pasar Satria. Dengan cepat, Joko mengangkat tangan, memberi isyarat pada murid-muridnya untuk bersiap. Ingat, gunakan ajian Pancasona bukan hanya untuk menyerang, tapi juga untuk menjaga diri dan teman-teman. Jangan biarkan mereka pecah belah kita. Suara Joko penuh tekad, menyalakan semangat juang yang membara di hati para muridnya. Pertarungan pun pecah di tengah kabut. Cahaya keperakan dari jurus Pancasona menyinari kabut kelabu, beradu dengan kegelapan hitam para musuh. Tiap serangan terasa seperti dentuman petir, menggetarkan tanah pasar yang kini dipenuhi debu dan daun-daun kering. Joko bertarung sengit melawan seorang pendekar bertopeng hitam, masing-masing melepaskan jurus dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa. Namun, kegelapan lawan ternyata lebih licik. Mereka bergerak dalam formasi yang rapat, saling melindungi sambil menyerang dari segala sisi. Joko terdesak, harus mengandalkan kecerdikan dan ilmu Pancasona yang menuntut keseimbangan sempurna antara serangan dan pertahanan. Ia melompat ke atas tumpukan kayu, memanfaatkan posisi tinggi untuk menyerang dengan jurus api pusaran, membakar kabut di sekitarnya. Murid-muridnya pun bergerak serempak, mengeluarkan kekuatan dari dalam diri masing-masing. Bersama-sama, mereka menciptakan lingkaran cahaya yang menahan laju musuh. Perlahan tapi pasti, bayangan-bayangan itu mulai kehilangan kekuatan dan mundur ke dalam kabut tebal. Tapi Joko tahu, ini belum selesai. Kegelapan itu masih bernafas, dan ancamannya belum hilang. Saat kabut mulai memudar dan matahari muncul menyinari pasar, Joko berdiri di tengah medan pertempuran yang mulai sunyi. Wajahnya penuh keringat dan luka, namun matanya menyala dengan tekad baja. Ini baru awal. Aku harus semakin kuat, agar tidak ada lagi yang terluka, bisiknya pelan. Di kejauhan, bayangan samar muncul kembali, mengawasi dari balik pepohonan, pertanda pertempuran sesungguhnya segera dimulai. Malam yang pekat menyelimuti Pasar Satria, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang lampu minyak dan sinar bulan yang samar. Joko berdiri di tengah lapangan pasar, napasnya berat namun penuh tekad. Ini adalah saat yang ia tunggu, pertarungan terakhir melawan bayangan gelap yang selama ini mengintimidasi desanya. Di sisinya, para murid Pancasona bersiap dengan hati penuh keberanian, menyadari bahwa hidup dan mati mereka bertumpu pada malam ini. Dari balik pepohonan, sosok hitam muncul perlahan, diikuti oleh pasukan bayangan yang lebih besar dan lebih ganas daripada sebelumnya. Pemimpin mereka, sosok berjubah kelam yang selama ini menjadi bayang-bayang mengerikan, menatap Joko dengan mata penuh kebencian dan keserakahan. Kali ini kau akan merasakan kehancuran sejati, bocah sombong, desisnya dingin. Tapi Joko hanya menatap balik dengan tenang, menyiapkan energi Pancasona yang membara. Pertarungan itu meledak dalam keheningan malam, dentuman jurus Pancasona beradu dengan energi hitam musuh. Cahaya dan bayangan saling berkelindan, menggoreskan garis-garis kilat di udara. Joko berlari menembus barisan musuh, setiap gerakannya lincah dan penuh perhitungan,
hasil latihan keras dan warisan ajian dari Mbah Darmo. Di sekelilingnya, murid-murid Pancasona menahan serangan lawan dengan keberanian yang sama. Namun, sosok jubah kelam itu tidak hanya kuat secara fisik, ia menggunakan ilmu hitam yang merusak dan membingungkan. Joko merasakan energi negatif mencoba menggerogoti kekuatannya, menggoyahkan fokusnya. Tapi di saat genting itu, ingatan tentang ajaran Mbah Darmo tentang keseimbangan dan niat suci menyala di dalam hati Joko. Ia menarik napas dalam-dalam, menyatukan energi Pancasona menjadi satu serangan dahsyat. Dengan teriakan yang menggema, Joko melontarkan jurus pamungkas Pancasona, membentuk pusaran cahaya berwarna keemasan yang memancar kuat dari tubuhnya. Energi itu menembus bayangan gelap, menerangi dan membakar kegelapan dengan kekuatan luar biasa. Sosok jubah kelam berteriak kesakitan saat perlahan-lahan terurai menjadi debu dan hilang terbawa angin malam. Pasukan bayangan lainnya terpukul mundur, kehilangan semangat dan kekuatan. Ketika pagi mulai menjelang, pasar Satria kembali tenang. Joko dan para muridnya berdiri di tengah pasar yang hancur namun tetap hidup. Luka dan kelelahan menghiasi wajah mereka, tapi semangat juang tak pernah pudar. Mbah Darmo, yang dari kejauhan mengamati, tersenyum bangga. Kalian telah menjaga warisan Pancasona dengan kehormatan dan keberanian. Pasar Satria kini aman, katanya penuh haru. Joko menatap langit pagi yang mulai cerah, merasakan beban dan tanggung jawab yang kini berada di pundaknya. Ini bukan akhir, tapi awal dari menjaga kedamaian yang sebenarnya, ucapnya lirih. Ia tahu, selama ajian Pancasona ada, kegelapan manapun takkan bisa menaklukkan pasar Satria. Dengan tekad baru, Joko siap membimbing generasi berikutnya, melanjutkan perjuangan Mbah Darmo dan menjaga cahaya itu tetap menyala.